semuanya, perkenalkan nama saya Sarah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu PRRI dan Permesta. Kedua peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 1950-an dan muncul karena ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui penjelasan ini, kita akan melihat bagaimana latar belakang, tujuan, serta dampaknya bagi persatuan Indonesia. Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia menghadapi masa yang sulit dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Setelah kemerdekaan, pemerintah pusat di Jakarta sedang berusaha menyatukan berbagai daerah yang masih berbeda-beda kondisi. Namun, banyak wilayah luar Jawa merasa tidak mendapatkan perhatian dan pembangunan yang adil dari pemerintah pusat. Dari sinilah muncul dua gerakan besar, yaitu PRRI dan Permesta. Latar belakang munculnya PRRI dan Permesta. Beberapa daerah merasa bahwa pendapatan dari sumber daya alam mereka, seperti tambang dan pertanian, terlalu banyak diserap pusat tanpa kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan. Selain itu, muncul rasa tidak puas terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak berhasil mengatasi inflasi dan krisis ekonomi. Pihak militer di daerah juga merasa kurang dihargai, karena banyak jabatan penting lebih sering diberikan kepada perwira yang berasal dari Jawa. Rasa kecewa, ketidakadilan, dan konflik politik antara pusat dan daerah inilah yang akhirnya memicu pemberontakan. PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. PRRI muncul pada tahun 1958 di Sumatera. Gerakan ini dipimpin oleh beberapa tokoh militer dan sipil dari Sumatera, seperti Letkol Atman Hussein dan Syafarudin Prawinagara. Mereka menganggap pemerintah pusat tidak lagi mampu menjalankan kebijakan yang adil dan efektif, sehingga mereka membentuk pemerintah tandingan bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Tujuan PRRI sebenarnya bukan ingin memisahkan diri dari Indonesia, tetapi menuntut perubahan kebijakan pemerataan pembangunan dan perbaikan ekonomi. Namun karena bentuknya seperti membuat pemerintahan baru, pemerintah pusat menganggap PRRI sebagai pemberontakan. Pemerintah pusat kemudian melakukan operasi militer besar untuk menghentikan gerakan ini. Pada akhirnya, PRRI berhasil ditumpas pada awal tahun 1961. Permesta atau Piagam Perjuangan Semesta. Sementara itu, di Sulawesi Utara muncul gerakan Permesta pada tahun 1957. Tokoh utamanya adalah Letkol Vences Sumual, seorang komandan militer daerah. Sama seperti PRRI, Permesta juga terbentuk karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Permesta menuntut pemerataan pembangunan, perbaikan kondisi ekonomi daerah, dan peningkatan profesionalisme militer di Indonesia. Permesta juga menjelaskan keinginannya untuk Indonesia yang lebih adil dan modern. Dalam perkembangannya, Permesta mendapat bantuan senjata dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat, karena saat itu ada kepentingan politik dalam Perang Dingin. Akibat dukungan asing ini, pemerintah pusat semakin keras menindak gerakan tersebut. Akhirnya, operasi militer dan proses negosiasi sebagian besar pemimpin Permesta kembali ke pangkuan Republik pada tahun 1961. Dampak PRRI dan Permesta bagi Indonesia. Kedua gerakan ini memberi pelajaran penting bagi negara. Pertama, pemerintah harus memperhatikan keadilan pembangunan agar tidak terjadi kecemburuan antar daerah. Yang kedua, negara perlu menjaga hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pembagian anggaran. Yang ketiga, TNI harus menjadi lembaga profesional yang tidak terpecah belah. Yang keempat, Kesatuan Negara Republik Indonesia
adalah hal yang harus dijaga di tengah perbedaan suku, wilayah, dan kepentingan politik. PRRI dan Permesta bukan sekedar pemberontakan, tetapi gambaran bahwa bangsa Indonesia saat itu sedang mencari keseimbangan antara pusat dan daerah. Meski sempat menimbulkan konflik, peristiwa ini akhirnya membuat pemerintah menyadari betapa pentingnya pemerataan pembangunan menjaga kesatuan dalam keberagaman. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.